Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Naswaristy Megita dengan NIM 182-174. Di sini untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Manajemen, saya akan menjelaskan atau mereview materi yang pertama sampai materi yang ke-12. Untuk yang pertama, materi pertama membahas tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jadi, apa sih kepemimpinan itu? Jadi, menurut James Stoner, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi, serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian seorang pemimpin sendiri adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian dan pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Selanjutnya, tugas-tugas dari pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin mampu bekerja dengan orang lain. Kemudian yang kedua, pemimpin adalah berani mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Yang ketiga, pemimpin mampu menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Dan yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, pemimpin mampu menjadi penengah. Yang keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Yang ketujuh, pemimpin mampu membuat keputusan yang sulit. Dalam manajemen terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan ini menurut teori dari Harold Kuhn. Yang pertama adalah pendekatan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua adalah pendekatan berdasarkan perilaku individu. Yang ketiga adalah pendekatan berdasarkan perilaku kelompok. Yang keempat, pendekatan berdasarkan kerjasama sosial. Yang kelima, pendekatan sosioteknik. Kemudian yang keenam, pendekatan teori keputusan. Yang ketujuh, pendekatan pusat komunikasi. Yang ke-8, pendekatan matematis. Yang ke-9, pendekatan situasional. Yang ke-10, pendekatan sumber daya manusia. Yang ke-11, pendekatan kombinasi. Jadi dalam manajemen ini juga terdapat suatu keterampilan yang harus dikuasai. Keterampilan manajemen sendiri adalah keterampilan manajemen berarti bahwa seorang manajer bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Di sini terdapat beberapa jenis keterampilan manajemen. Yang pertama keterampilan konseptual, di mana kemampuan mental untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi ini adalah kemampuan untuk bekerja dengan anggota, memahaminya dan memotivasi orang lain, baik itu sebagai individu ataupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan administratif. Keterampilan ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Yang keempat, keterampilan teknik. Keterampilan ini adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan teknik, prosedur, metode dari suatu bidang tertentu seperti misalnya produksi, penjualan, akuntansi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain dari keterampilan yang barusan, ada dua
keterampilan yang perlu dimiliki, yaitu yang pertama adalah keterampilan manajemen waktu. Kemudian yang kedua adalah keterampilan membuat keputusan. Pengambilan keputusan sendiri adalah hal yang sangat penting dalam manajemen karena merupakan suatu permulaan dari segala aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individu, kelompok, ataupun institusional. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini membahas tentang wewenang dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Wewenang sendiri adalah sebuah jabatan yang sah untuk memerintahkan orang bertindak dan untuk memaksa pelaksananya dengan wewenang seseorang yang mempengaruhi aktivitas atau tingkah laku perorangan ataupun grup. Ini menurut George R. Perry. Kemudian delegasi sendiri adalah pelimpahan wewenang atau tanggung jawab kepada orang yang paling rendah tingkatannya. Bentuk wewenang sendiri yang pertama adalah wewenang karismatik, tradisional dan rasional. Kemudian yang kedua, wewenang resmi dan tidak resmi. Dan yang ketiga, wewenang pribadi dan teritorial. Kemudian yang terakhir adalah wewenang terbatas dan menyeluruh. Prinsip pendelegasian wewenang sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah prinsip skalar, yang kedua adalah prinsip kesatuan, dan yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab wewenang akuntabilitas. Teknik dasar melakukan pendelegasian ini adalah yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua adalah menegaskan tanggung jawab serta wewenang, yang ketiga adalah meminta penyelesaian pekerjaan, yang keempat memberikan motivasi kepada bawahan, kemudian yang kelima memberikan pelatihan, yang keenam mengadakan pengawasan yang memadai. Tanggung jawab sendiri adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, bertanggung jawab atau berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Perilaku tanggung jawab sendiri bisa kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau bangsa dan negara, jika yang lebih besarnya lagi ya. Manfaat tanggung jawab sendiri adalah seseorang akan dipercaya, dihormati, dan dihargai, serta disenangi oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kunci meraih kesuksesan. Yang ketiga, menjadikan seseorang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang keempat, membuat seseorang bertindak lebih hati-hati dengan perencanaan yang matang. Kemudian yang terakhir, membuat seseorang lebih kuat dan tegar dalam menghadapi permasalahannya. Islam sendiri memandang tentang tanggung jawab itu manusia sebagai hamba Allah dengan kewajiban beribadah kepada Allah, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk memelihara dan memperhatikan alam. Ini sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang mana artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan Islam juga memandang tentang wewenang dan pendelegasian ini dalam perspektifnya adalah kekuatan untuk mengambil keputusan, dan wewenang harus diiringi dengan adanya tanggung jawab.
Ini kemampuan manusia mendelegasikan wewenang juga terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 9. Sebagaimana pelajaran dari Rasul, agar pemimpin memperhatikan orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi yang berbeda, yang perlu mengayomi dan mendelegasikan yang sesuai kondisi dan kemampuan anggota pada sabda beliau yang artinya apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaklah ia meringankan sholatnya, karena di antara manusia itu ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada pula yang tua. Apabila kalian sholat sendirian, hendaklah ia sholat menurut yang ia kehendaki. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi ketiga ini kita membahas tentang proses manajemen dan koordinasi dalam manajemen sendiri ya. Proses manajemen ini bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan antara sebagai berikut ya. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah pengarahan atau directing, yang keempat adalah motivation atau motivating, kemudian yang kelima pengendalian atau controlling. Koordinasi sendiri adalah proses pengintegrasikan atau memadukan, menyinkronkan, dan menyederhanakan tugas yang terpisah untuk mencapai tujuan yang efektif. Ciri-ciri dari koordinasi sendiri yang pertama adalah tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, tidak terjadi tumpang tindih tugasnya. Yang ketiga, tidak merugikan pihak yang berkoordinasi. Yang keempat, tugas koordinasi tercapai. Ya. Kemudian yang kelima, pelaksanaan tepat waktu. Yang keenam, semua permasalahan terpecahkan. Tipe-tipe koordinasi. Tipe-tipe koordinasi yang pertama, koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal ini adalah mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab dari atasan. Kemudian yang kedua adalah koordinasi horizontal. Horizontal sendiri mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Proses manajemen yang pertama adalah planning sendiri. Planning di sini Rasulullah saat di Mekah membuat sebuah rencana yang terkait rencana tentang rencananya tentang hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua tentang organisasi. Rasulullah adalah sosok organisator yang ulung. Rasulullah ini memimpin langsung bersama kelompok pelapor Islam atau asabikul awalun. Yang ketiga adalah staffing. Staffing di sini yang dimaksud adalah pembagian peran, tugas, dan wewenang. Jadi masing-masing orang memiliki pembagian tugas sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, koordinasi. Koordinasi adalah upaya untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan antara planning dengan hasil yang diinginkan. Yang kelima, motivasi adalah kemampuan diri untuk mengembangkan semangat sehingga melakukan sesuatu yang rasanya sukarela, enjoy, dan menikmati setiap langkah terjadi demi mencapai tujuan atau cita-citanya. Yang keenam adalah kontrol.
Kontrol ini adalah pengawasan mulai dari awal perencanaan, yaitu proses pelaksanaan dengan memberikan penilaian persentase terhadap keberhasilan pelaksanaan program kerja itu sendiri. Koordinasi manajemen dalam pandangan Islam, koordinasi sendiri adalah suatu perkumpulan atau jamaah yang mempunyai sistem yang teratur dan tertib untuk mencapai tujuan bersama. Dan hal ini sebagaimana dalam surat Al-Sof ayat 4, di mana artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Macam-macam koordinasi berbasis Al-Quran. Yang pertama adalah keadaan saling bergantung yang disatukan. Kemudian yang kedua, keadaan saling bergantung berurutan. Yang ketiga, keadaan saling bergantung timbal balik. Tujuan dan manfaat koordinasi. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi agar tujuan organisasi tercapai efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, tujuannya atau manfaatnya untuk memecahkan konflik antara pihak yang terkait, sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imran ayat 10. Kita lanjut untuk materi yang keempat. Materi yang keempat ini kita membahas tentang etika manajemen. Etika manajemen ya, pengertiannya etika manajemen sendiri adalah sebuah tolak ukur perilaku atau pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukan pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian pada organisasi tersebut. Ruang lingkupnya ada hubungan perusahaan dengan karyawan, yang kedua adanya hubungan anggota dengan organisasi, kemudian yang ketiga adanya hubungan organisasi dengan pihak luar. Fungsi etika manajemen sendiri adalah sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik atau buruk, dan sebagainya. Etika manajemen dalam pandangan Islam melarang bisnis yang dilakukan, yang pertama melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua, kegiatan bisnis memiliki fungsi sosial baik melalui zakat maupun sedekah sesuai surat At-Taubah ayat 34. Kemudian yang ketiga, melarang mengurangi hak dan atas suatu barang yang diproses dengan takaran karena merupakan perbuatan yang zalim. Ini sesuai dengan surat Hud ayat 85. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan. Ini sesuai surat An-Nahl ayat 90. Kemudian yang kelima, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim atau curang ya. Ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 85. Baik, kita akan lanjut ke materi yang kelima. Materi yang kelima ini membahas tentang mengelola grup dan tim. Dinamika kelompok di sini adalah studi tentang hubungan sebab akibat yang ada dalam kelompok, tentang perkembangan hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam kelompok, tentang teknik untuk mengubah hubungan interpersonal dan attitude di dalam kelompok.
Kemudian proses dinamika kelompok dan terbentuknya kelompok di sini yang pertama dari individu ke ice breaking, kemudian ke storming, kemudian ke forming, kemudian ke norming, dan yang terakhir adalah ke performing. Jadi performanya. Pentingnya dinamika kelompok. Ada beberapa alasan mengapa kehadiran dinamika kelompok dalam kehidupan manusia memiliki arti penting. Yang pertama adalah individu tidak mungkin hidup sendiri di dalam masyarakat ya. Yang kedua, individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya. Yang ketiga, dalam masyarakat yang besar perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, masyarakat yang demokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif. Kemudian macam-macam kelompok sosial yang sesuai menurut Charles H. Coley membaginya menjadi dua macam. Yang pertama adalah kelompok primer, yaitu keluarga, tentang rukun tetangga, terus ke kelompok kawan sepermainan, sejawat, kelompok keagamaan. Kemudian yang kedua adalah kelompok sekunder. Ini contohnya seperti partai politik, perhimpunan serikat kerja. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan kelompok itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangannya itu diadaptasi, kemudian yang kedua pencapaian tujuannya. Pengembangan sendiri, pengembangan kelompok ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahap praafiliasi, yang kedua tahap fungsional, dan yang ketiga tahap disolusi. Memahami karakteristik tim. Menurut Certo, menyebutkan karakteristik tim itu dengan tim produksi, yang pertama adalah keterbukaan dan kejujuran, yaitu saling percaya. Yang kedua, kepemimpinan yang tidak mendominasi. Yang ketiga, penerimaan dari tugas atau kerjasama. Yang keempat, ketertiban dan partisipasi. Kalau menurut Kreitner dan Kiniki, karakteristik tim itu yang efektif adalah tim yang harus mempunyai karakteristik seperti partisipasi yang tinggi. Yang kedua adalah mendengarkan anggota dengan teknik mendengarkan yang efektif. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Yang keempat, kejelasan peran dan tugas kerja. Yang kelima, berbagai kepemimpinan. Dan yang keenam adalah penilaian diri yang dilakukan secara berkala. Hambatan dan solusi untuk tim yang efektif. Berdasarkan penelitian Francis dan Woodcock, ada 14. Yang pertama, tujuan yang tidak jelas. 2, nilai-nilai yang tidak jelas. 3, filosofi manajemen yang tidak layak. 4, kurangnya perencanaan dan pengembangan manajemen. Yang kelima, struktur organisasi yang membingungkan. Yang 6, kontrol yang tidak memadai. Yang 7, rekrutmen dan seleksi yang tidak tepat. Yang 8, imbalan yang tidak adil. Yang 9, training yang kurang. 10, stagnasi personil, jadi stuck ya personilnya setiap individunya. Yang 11, komunikasi yang tidak berjalan lancar. Yang 12, tim kerja yang tidak berjalan baik. 13, motivasi rendah. Dan yang ke-14 adalah kreativitas yang rendah. Kemudian pengorganisasian yang efektif itu
sebagai berikut, yaitu tujuannya yang jelas, keahlian yang relevan, rasa saling percaya, komitmen bersama, rasa saling percaya, kemampuan bernegosiasi, dan kepemimpinan yang sesuai. Kemudian kita lanjut ke materi yang keenam. Materi keenam ini membahas tentang fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini terdapat asas-asas perencanaan. Yang pertama, principle of contribution of objective. Yang kedua, principle of efficiency of planning. Yang ketiga, principle of primacy of planning. Yang keempat, principle of pervasiveness of planning. Ya. Yang kelima, principle of planning premise. Yang keenam, principle of timing. Yang ketujuh, principle of planning communication. Yang delapan, principle of policy framework. Yang 9, principle of alternative. Yang 10, principle of limiting factor. Yang 11, the commitment of principle. Yang ke-12, the principle of flexibility. Yang ke-13, the principle of navigator change. Yang ke-14, the principle of planning strategies. Kemudian terdapat jenis-jenis perencanaan. Ada 7 perencanaan di sini. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua kebijaksanaannya, yang ketiga adalah prosedur, yang keempat rule, yang kelima program, yang keenam metode, dan yang ketujuh adalah strategi. Dasar-dasar pemikiran perencanaan ini, perencanaan sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup persiapan, pemilihan alternatif, serta pelaksanaan yang dilakukan secara logis, sistematik, sehingga berbagai kemungkinan yang diakibatkan dapat diperakirakan dan diantisipasi. Perencanaan dilakukan agar bisa mampu membuka peluang keberhasilan besar lagi. Teori perencanaan yang pertama adalah teori of planning, yaitu menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah teori in planning, menjelaskan upaya untuk menemukan argumen-argumen substansional yang dipandang mampu atau layak dijadikan landasan perencanaan. Model perencanaan rasional adalah model dari proses perencanaan yang melibatkan sejumlah tindakan rasional atau langkah-langkah. Menurut Taylor, menguraikan 5 langkah. Yang pertama, definisi masalah atau tujuannya. Kemudian yang kedua, identifikasi rencana atau kebijakan alternatifnya. Yang keempat, evaluasi rencana atau kebijakan alternatifnya. Yang keempat, implementasi rencana atau kebijakan. Kemudian yang terakhir, pemantauan dampak rencana atau kebijakan. Konsep perencanaan sendiri dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendak memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi pada masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan ke materi yang ke-7. Di sini materi yang ke-7 membahas tentang fungsi pengorganisasian dan organisasi. Organisasi sendiri adalah sekelompok atau sekumpulan orang
eh, 2 atau lebih yang secara formal dipersatukan untuk bekerja sama dengan membagian atau alokasi tugas dan tanggung jawab tertentu dalam sistem koordinasi dan pengaturan guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian proses perorganisasian sendiri adalah ketentuan dan kegiatan-kegiatan yang spesifik yang diperlukan untuk menyelesaikan semua tujuan organisasi, meliputi pembatasan dan jumlah tugas-tugas, pengelompokan dan pengklarifikasian tugas-tugas, dan lain sebagainya. Langkah-langkah pengorganisasian menurut Stoner, yang pertama adalah merinci seluruh pekerjaan yang harus dilakukan, yang kedua membagi beberapa kerja ke dalam kegiatan-kegiatan secara logis dan memadai, yang ketiga mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan, yang keempat menetapkan mekanisme untuk mengorganisasi pekerjaan anggota organisasi, yang terakhir memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah menyesuaikan untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Definisi reorganisasi dalam arti luasnya ini menurut Bambang Rianto tahun 2000, perubahan menyeluruh dari struktur modal yang terpaksa harus dijalankan karena perusahaan telah nyata dalam keadaan insolvable atau adanya ancaman insolvable. Sebab-sebab reorganisasi yang pertama adalah sebab utama, biasanya adalah adanya kerugian besar perusahaan. Yang kedua adalah sebab intern, yang ketiga adalah sebab yang mencakup bidang finansi atau keuangan, di mana di antaranya adalah hutang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan. Yang kedua adalah adanya current liability yang terlalu besar di atas current assets. Kemudian yang ketiga adalah lambatnya pengumpulan piutang. Yang keempat, kesalahan dalam kebijakan dividen. Yang kelima, tidak cukup dana-dana penyusutan. Maksud dari reorganisasi di sini ada beberapa. Yang pertama adalah menemukan dan selanjutnya menghilangkan sebab-sebab intern dari kerugian yang diderita perusahaan. Yang kedua adalah memperbaiki struktur modal perusahaan. Yang ketiga adalah memungkinkan perusahaan membayar dividen lagi kepada para pemegang saham. Yang kemudian memperoleh modal baru. Selanjutnya mengurangi beban tetap. Selanjutnya di sini adalah tujuan reorganisasi, di mana perusahaan berada kembali pada posisi keuangan yang lebih kuat dan sehat sehingga mampu menghasilkan keuntungan dan membagi dividen bagi pemegang saham. Di sini adalah pengertian restrukturisasi organisasi, di mana adalah perubahan yang dilakukan terhadap sebagian atau secara seluruh struktur organisasi dalam rangka mencari bentuk yang lebih sesuai dan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang lebih efisien. Proses restrukturisasi di sini prosesnya adalah langkah yang penting bagi perusahaan atau organisasi untuk dapat bertahan dalam menghadapi tantangan bisnis. Yang pertama adalah melakukan proses bisnis, proses reengineering. Yang kedua adalah melakukan proses analisis jabatan. Yang ketiga adalah kajian organisasi. Faktor-faktor yang menentukan restrukturisasi organisasi, yang pertama adalah pemimpin, faktor kepemimpinan, yang kedua adalah faktor budaya organisasi, dan yang ketiga adalah faktor komunikasi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah membagi kerja, yang kedua adalah pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga adalah tingkat pengawasan, yang keempat adalah konsep syura atau musyawarah, yang kelima adalah struktur organisasinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang ke-7 ya.
Kita akan ke materi yang ke-8, mohon maaf ya, tentang fungsi pengertian jabatan atau recruiting dan komunikasi. Di mana adanya seleksi, penempatan, dan pemberhentian. Seleksi sendiri adalah kegiatan pemilihan dan penentuan calon karyawan atau pelamar untuk diterima atau ditolak menjadi karyawan yang didasarkan pada spesifikasi jabatan yang dibutuhkan. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan potensial, yang kedua jujur dan disiplin, yang ketiga adalah cakap, terampil, dan bergairah dalam bekerja, yang keempat adalah memenuhi persyaratan UU Pemburuan, yang keempat adalah dapat bekerja sama, yang kelima adalah dinamis dan kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Yang kelima adalah loyal dan berdedikasi, dapat bekerja secara mandiri, serta memiliki budaya malu. Kemudian penempatan. Penempatan sendiri merupakan akhir dari proses seleksi apabila seluruh proses seleksi telah ditempuh dan lamaran seseorang diterima. Akhirnya seseorang memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas dan kerjaan tertentu. Pembagian penempatan ini yang pertama adalah promosi, yang kedua adalah demosi, yang ketiga adalah transfer. Kemudian di sini adalah ada pemberhentian. Pemberhentian sendiri adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia atau pemutus hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4D dan P4P atau dengan keputusan pengadilan. Pemberhentian juga harus memperhatikan pada pasal 1603 ayat 1 KUHP, yaitu mengenai tentang waktu, saat, dan izin pemberhentian. Alasan pemberhentian dapat terjadi karena undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, person, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, dan perusahaan dilikuidasi. Proses pemberhentian di sini bila kehendak perusahaan untuk berbagai alasan untuk memberhentikan dari pekerjaan perlu ditempuh terlebih dahulu. Yang pertama adakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan. Yang kedua adalah bila musyawarah menemui jalan buntu, maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan. Yang ketiga adalah bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat dapat langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Kemudian yang keempat, bagi karyawan yang akan pensiun dapat diajukan sesuai dengan peraturan. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini menurut Charles Hovland, ilmu komunikasi sendiri yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari suatu upaya yang sistematis dalam merumuskan secara tegas mengenai asas-asas, menyampaikan informasi, dan membentuk pendapat serta sikap. Unsur komunikasi sendiri yaitu yang pertama komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah media atau channel, yang keempat adalah komunikan atau pihak penerima pesan. Hambatan komunikasi sendiri yang pertama adanya gangguan baik dalam maupun gangguan dari luar. Yang kedua adalah adanya hambatan kejiwaan atau psikologis dari komunikator. Yang ketiga adanya kecurigaan dalam legalitas. Yang keempat adalah sikap kebiasaan yang tidak pada tempatnya. Rekrutmen dan komunikasi menurut pandangan Islam sendiri dalam proses berjalannya rekrutmen terdapat hal yang dapat harus dipenuhi seperti halnya kejujuran, adanya amanah, dapat dipercaya, mampu berkomunikasi dengan baik, dan tentunya cerdas.
Komunikasi sendiri dalam Islam diketahui bahwa sebuah pesan informasi yang mana berhubungan dengan perintah dan larangan Allah dan sunnah Nabi yang kemudian hal ini mengakibatkan komunikasi juga termasuk dalam hal yang dimuliakan dalam agama karena dengan komunikasi manusia menjadi mengekspresikan dirinya antara sesama manusia atau dengan Allah. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa komunikasi merupakan salah satu fitrah bagi manusia. Kemudian kita lanjut ke materi yang ke-9. Materi yang ke-9 ini adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Teori-teori kepemimpinan yang pertama adalah teori yang penuh kekuasaan. Yang kedua adalah teori yang penuh kekuasaan ini dibagi menjadi yang pertama adalah kekuasaan yang bersumber pada kedudukan, yakni kekuasaan formal atau legal, kendali atas sumber dan ganjaran. Yang ketiga adalah kendali atas hukum. Yang keempat adalah kendali atas informasi. Yang kelima adalah kendali ekologi. Kemudian yang kedua ini adalah kekuasaan yang bersumber pada kepribadian, yaitu keahlian dan keterampilan. Yang kedua adalah persahabatan atau kesetiaan. Yang ketiga adalah karisma. Yang keempat yang selanjutnya kekuasaan yang bersumber pada politik. Kekuasaan yang bersumber pada politik ini adalah yang pertama kendali atas proses pembuatan keputusan. Yang kedua adalah koalisi. Yang ketiga adalah partisipasi. Yang keempat institusionalisasi. Kemudian teori bakat. Tadi kan teori yang penuh kekuasaan. Yang sekarang adalah teori bakat. Teori bakat sendiri adalah bahwa kepemimpinan terjadi karena sifat-sifat atau bakat yang khas yang terdapat dalam diri pemimpin yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan. Kemudian yang ketiga itu adalah teori perilaku. Teori perilaku ini memusatkan perhatiannya pada perilaku pemimpin dalam kaitannya dengan struktur dan organisasi kelompok. Yang keempat adalah teori situasional, berintikan hubungan antara perilaku kepemimpinan dan situasi di lingkungan pemimpin itu. Perilaku kepemimpinan yang pertama adalah perilaku instruktif, yang kedua adalah perilaku konsultatif, yang ketiga adalah perilaku persuasif, dan yang keempat adalah perilaku delegatif. Kemudian prinsip-prinsip kepemimpinan sendiri, yang pertama adalah mengadakan peningkatan secara terus-menerus, yang kedua adalah mengakui masalah secara terbuka, yang ketiga adalah mempromosikan keterbukaan bagi organisasi tradisional, ilmu pengetahuan adalah kekuatan pribadi. Dan yang keempat adalah menciptakan tim kerja, dan yang kelima adalah memberikan proses hubungan kerja yang benar. Yang keenam adalah mengembangkan disiplin pribadi. Yang ketujuh memberikan informasi pada karyawan. Yang kedelapan sebagai contoh tugas mereka dalam sistem sasaran perusahaan, siklus Kaizen atau siklus kualitas tim-tim proyek. Yang kesembilan memberikan wewenang pada setiap karyawan. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan autokratis, yaitu suatu kepemimpinan yang menganggap bahwa pemimpin merupakan suatu hak kewajiban bawahan atau anggota-anggotanya hanyalah mengikuti dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Yang kedua, tipe pemimpin militeristis. Ya, biasanya memakai ini itu dalam lingkungan militer. Kemudian tipe pemimpin
Natlis yaitu bersifat paternal atau kebapaan dalam menjalankan tugasnya itu mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, tipe pemimpin karismatis. Di sini pemimpin yang karismatik ini pada dasarnya merupakan tipe pemimpin yang didasari pada karisma seseorang. Yang kelima, di sini adalah tipe kepemimpinan demokratis. Tipe ini biasanya dianggap tipe terbaik ya, tipe pemimpin yang selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadinya. Kepemimpinan dalam pandangan Islam sendiri disebut pemimpin itu biasanya disebut dengan khalifah atau al-amri yang berarti pengusaha. Manusia sebagai khalifah di bumi karena manusia merupakan satu-satunya makhluk Allah yang diberikan akal sehingga dapat membedakan antara yang hak dan mana yang batil. Dalam Islam, seorang pemimpin harus memenuhi 6 persyaratan. Yang pertama mempunyai kekuatan, yang kedua amanah, yang ketiga adalah kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada, kemudian yang keempat profesional, yang kelima adalah mengambil kesempatan terhadap posisi atau jabatan yang sedang diduduki, yang keenam jabatan penempatan orang yang cocok pada satu jabatan. Kemudian kita akan beralih ke materi yang ke-10. Materi yang ke-10. Kalau 10 di sini adalah tentang motivasi. Motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya motivasi di sini yang pertama itu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang ketiga mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, yang keempat meningkatkan kedisiplinan karyawan, yang kelima menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, yang keenam meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, yang ke-7 meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang ke-8 mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, yang terakhir meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan. Pendekatan dari isinya, yang pertama itu melalui teori hierarki kebutuhan. Ada 5 tingkat kebutuhan, yaitu akumulasi fisik, keamanan sosial, dan penghargaan. Kedua, ini teori IRG. Di sini adalah kebutuhan akan eksistensi, yang R, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain. G di sini kebutuhan akan pertumbuhan. Yang ketiga adalah teori kebutuhan MC Cleland, ya. Teori ini ada 3 kebutuhan. Yang pertama ini pencapaian, yang kedua kekuatan, kemudian yang terakhir adalah hubungan. Pendekatan proses sendiri ini ada beberapa teori. Ada 3, yang pertama teori harapan, yang kedua teori penentuan tujuan, yang ketiga adalah teori keadilan. Jenis-jenis motivasi ada 2, yang pertama intrinsik dan kedua ekstrinsik. Intrinsik sendiri itu berasal dari diri sendiri, sedangkan ekstrinsik berasal dari dorongan dari luar yang membuat semangat. Jenis motivasi menurut Melayu, yang pertama ini positif, ya. Yang pertama bersifat positif, yakni dorongan untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan hal yang positif, sedangkan yang negatif berupa ancaman yang memberikan untuk peningkatan kerja. Motivasi sendiri dalam Islam adalah getaran hati, ya. Kesimpulannya bahwa ternyata motivasi yang paling kuat adalah diri sendiri.
ada motivasi tertentu yang sebenarnya timbul dari diri sendiri karena terbuka hatinya terhadap hidayah Allah sehingga orang tersebut menjadi orang yang beriman dan melahirkan tingkah laku yang baik. Motivasi menurut Rasulullah itu yang pertama adalah motivasi ekonomi. Yang pertama itu motivasi spiritual, yang kedua adalah motivasi ekonomi, dan yang ketiga adalah motivasi sosial. Kemudian kita akan beralih ke materi yang ke-11. Materi yang ke-11 ini menjelaskan tentang manajemen internasional dan SDM. Dasar fundamental manajemen internasional ini tentang perusahaan multinasional, alasan go internasional, karakteristik perusahaan internasional. Sebuah perusahaan yang telah sukses dan memiliki manajemen yang baik dan telah memiliki nama di luar negeri serta memberikan dampak positif bagi negara yang berkembang untuk mempelajari proses manajemen sebuah perusahaan. Beberapa negara yang menjadi penguasa perekonomian oleh beberapa komponen manajemen, misalnya mesin, produk, kerjasama internasional. Yang pertama adalah 3 kekuatan ekonomi dunia. Membangun keunggulan saing. Manajemen komparatif. Proses manajemen ini di beberapa negara untuk menguji potensi tindakan manajemen di bawah kondisi lingkungan yang berbeda. Yang pertama ini dari variabel pendidikan, yang kedua dari sosial budaya dan etikanya, yang ketiga ini dari politik. Manajemen masa depan, yakni manajemen yang dirancang atau disusun untuk menghadapi masa depan. Fungsi yang harus dipahami oleh para manajemen ini seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian. Satu hal yang khas akan menandai pekerjaan manajerial di masa depan ialah kompleksitas gejala perubahan, yang mana diantaranya yang pertama jenis manusia yang tertarik pada bidang manajemen. Yang kedua adalah karena kompleksitas organisasi yang semakin besar, maka para manajer dituntut untuk lebih inovatif. Pengaturan SDM. Pengaturan SDM yang pertama perencanaan sumber daya alam, menyediakan sumber daya manusia, perkembangan sumber daya manusia, kemudian pemeliharaan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya manusia. Konsep manajemen dalam Islam yang pertama ini adalah pengembangan SDM berdasarkan konsep Islam, yang mana ini membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang senantiasa menyembah Allah dan menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertakwa kepada Allah. Dalam Islam, pengolahan SDM ini didasarkan pada konsep Islam mengenai manusia itu sendiri, yaitu manusia yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah manusia adalah khalifatullah fi ardi, wakil Allah di bumi. Baik, kita akan ke materi yang terakhir, yaitu tentang pengawasan. Pengawasan sendiri adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan, dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan akan diambil tindakan. Maksud dan tujuan pengawasan di sini adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penelitian, dan rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Tipe-tipe pengawasan ini yang pertama adalah pengawasan pendahuluan. Pengawasan ini terjadi sebelum kerja dilakukan. Yang kedua adalah pengawasan pada saat kerja berlangsung.
seperti monitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan sasaran-sasaran telah tercapai. Yang ketiga adalah pengawasan feedback, yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Macam-macam pengawasan. Yang pertama, pengawasan dari dalam organisasi. Yang kedua adalah pengawasan dari luar organisasi. Yang ketiga adalah pengawasan preventif, di mana pengawasan ini dilakukan sebelum kegiatan direncanakan tersebut terlaksana. Dan yang keempat, pengawasan represif. Di sini pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan kegiatan. Kemudian pengawasan langsung terjadi apabila aparat pengawas atau pemerintah organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan tidak langsung. Terjadi apabila aparat pengawasan atau pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Teknik-teknik pengawasan sendiri, yang pertama adalah pengamatan langsung, yang kedua adalah pengawasan melalui laporan, baik laporan lisan maupun laporan yang dilakukan pada sehari-harinya. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan melalui penggunaan kuesioner. Yang keempat adalah wawancara. Tahap-tahap pengawasan sendiri, yang pertama adalah menempatkan alat pengukuran standar, yang kedua adalah menilai, yang ketiga adalah mengadakan tindakan perbaikan. Karakteristik pengawasan yang efektif, yang pertama adalah akurat, yang kedua adalah tepat waktu, yang ketiga adalah objektif dan menyeluruh, yang keempat adalah terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, yang kelima adalah realistik secara ekonomis, dan keenam realistik secara organisasional, yang tujuh adalah terorganisasi dengan aliran kerja organisasi. Yang kedelapan adalah fleksibel, dan yang kesembilan bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan yang kesepuluh adalah diterima para anggota organisasi. Prosedur pengawasan sendiri ini wajib menempatkan loyalitas pada hukum, norma, etika, dan moral yang di mana di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik tersebut diantaranya, yang pertama ini adalah penjabat pengawas pemerintah dengan organisasi intern seperti menaati segala peraturan, semangat mengabdi yang tinggi, memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, dan wajib menyimpan rahasia. Yang kedua, penjabat pengawas pemerintah dengan penjabat pengawas lain biasanya meliputi penggalangan kerjasama yang baik, saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku, memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Penjabat pengawas pemerintah dengan pemeriksa auditor seperti bekerja mencapai tujuan pemeriksaan, saling mengkomunikasikan segala, menghargai pendapat pengendalian diri, saling menghormati dan memberikan informasi penting hasil pengawasan atau pemeriksaan. Kemudian penjabat pengawas pemerintah dengan penyidik, yaitu bekerja sama atau koordinasi penanganan, saling mengkomunikasikan segala informasi, menghargai pendapat penyidik, memberikan keterangan yang diperlukan penyidik, saling menghormati dan diperbantukan dalam proses penyidikan. Kemudian penjabat pengawas pemerintah dengan masyarakat. Setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangannya. Penjabat pengawas pemerintahan ini dilarang membocorkan rahasia jabatannya. Prosedur pengawasan dalam Islam sendiri, yang pertama adalah controlling atau pengawasan dalam bahasa Arab yang memiliki makna ar-riqobah.
Kemudian secara spesifik fungsi controlling ini dalam aktivitas sebuah organisasi diantaranya meningkatkan akuntabilitas, merasa kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga melindungi aset organisasi dan yang terakhir pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Dalam konteks ini, implementasi syariat diwujudkan melalui tiga pilar ya pengawasan, yaitu pertama adalah ketakwaan individu, yang kedua adalah pengawasan anggota, yang ketiga adalah penetapan atau supremasi aturan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa pengawasan sebagai upaya pengecekan atas jalan perencanaan atau planning dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini, Al-Quran memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan ini tidak terjadi. Demikian review materi dari materi kelompok 1 hingga kelompok 12. Saya Nona Sulismita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.